teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku di Nanda Kivanda. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video aku. Aku tunggu ya. Nah, perkenalkan, nama aku Nanda. Saat ini aku sedang bertugas sebagai dokter muda di salah satu rumah sakit di Surabaya. Di video kali ini, aku bakal sharing sama kalian tentang salah satu penyakit yang sering terjadi pada beberapa orang, yaitu penyakit asam lambung. Apa saja gejala dan penyebabnya, dan bagaimana solusi cara mengatasinya? Yuk, ikutin ya! Teman-teman, penyakit asam lambung atau dalam medis dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah gangguan pencernaan yang mempengaruhi sphincter esofagus bagian bawah yang merupakan cincin otot yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Hal ini terjadi karena cincin otot bagian bawah kerongkongan ini melemah. Karena normalnya cincin otot bagian bawah kerongkongan ini akan berkontraksi dan menutup ketika makanan ataupun minuman masuk ke dalam lambung dan mencegah tidak naiknya lagi. Nah, bila terjadi lemah, maka cincin otot bagian bawah kerongkongan ini akan tetap terbuka dan dapat memicu asam lambung naik ke atas lagi. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan otot sphincter esofagus bagian bawah ini melemah, teman-teman, seperti pada kondisi orang-orang lanjut usia, pada orang perokok, pada obesitas, pada orang-orang yang memiliki kebiasaan berbaring dan tertidur setelah makan, pada wanita hamil, dan pada kalian yang sering mengeluh perut sakit karena banyaknya aktivitas yang membuat kalian telat makan. Karena pola makan yang terganggu dan tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan asam lambung meningkat. Selain itu, pola makan yang salah juga berpengaruh besar pada kasus ini, teman-teman. Seperti terlalu banyaknya konsumsi kafein, konsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, kemudian makanan yang berlemak seperti gorengan, dan makan makanan yang instan untuk dimakan. Kemudian pada kondisi seperti hernia hiatus, kemudian gastroparesis ataupun skleroderma juga dapat menyebabkan sphincter esofagus bagian bawah ini melemah, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu diketahui apa saja sih gejala-gejala dari penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease ini? Ketika asam lambung naik, maka dinding kerongkongan dan mulut akan mudah teriritasi. Gejala yang sering timbul yaitu mulut akan terasa asam atau pahit di daerah belakang mulut, seperti ada makanan yang akan kembali. Selanjutnya, muncul sensasi rasa terbakar di daerah dada dan di ulu hati. Kedua gejala ini akan terasa berat apabila penderita membungkuk dan berbaring, terutama setelah makan. Selain gejala-gejala ini, juga muncul rasa mengganjal di daerah kerongkongan, terutama saat menelan. Kemudian, ada rasa sering sendawa dan suara menjadi serak. Perut terasa kenyang, perut juga terasa kembung karena kadar asam yang meningkat. Ada mual dan muntah, biasanya bau mulut tidak enak, dan ada batuk terutama pada malam hari. Selain gejala itu juga muncul nyeri dada yang sering disalahartikan dengan nyeri dada pada penyakit jantung. Bedanya, nyeri dada pada penyakit jantung akan terasa lebih sangat berat. Biasanya menjalar dari lengan, leher ke rahang, dan nyeri dada muncul setelah aktivitas fisik. Bedanya dengan nyeri dada pada penyakit asam lambung, nyeri dada tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan tidak menjalar dari lengan, leher ke rahang. Namun nyeri dada biasanya disertai dengan rasa asam di daerah mulut.
Nah, solusi yang dapat dilakukan pada penyakit asam lambung atau GERD ini dapat dimulai dengan mengubah pola gaya hidup yang salah. Perubahan ini dapat dilakukan seperti menurunkan berat badan apabila berat badan berlebih, menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu timbulnya gejala, seperti makan makanan yang terlalu pedas, makan makanan yang terlalu asam, makanan yang terlalu berlemak ataupun yang instan, dan minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Kemudian makan dalam jumlah porsi yang sedikit tetapi lebih sering, tidak merokok, dan olahraga secara teratur. Kemudian tidak mengonsumsi obat-obatan, terutama obat-obatan yang mengandung aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid. Tidak bersandar, tidak membungkuk, tidak berbaring dan tidur setelah makan, minimal 3 jam setelah makan. Usahakan tidur dengan posisi miring ke kiri atau mengganjal dengan bantal untuk meninggikan posisi badan. Dan jangan lupa konsultasikan ke dokter apabila penyakit asam lambung ini terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama tidak kunjung membaik. Apabila keluhan disertai dengan muntah yang keluar dalam jumlah yang banyak dan disertai darah. Dan apabila nyeri dada terasa menjalar ke lengan, leher, dan ke rahang. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai penyakit asam lambung dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe videoku ini. Terima kasih.